Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Minggu ini agak hektik kembali ya permasalahan ijazah itu. Terutama dari perkataan-perkataan para termul yang katanya Roy Suryo akan di P21 kan. Ya, akhir minggu ini itu bilangnya Senin kemarin tuh nggak ada ya, alhamdulillah, yang mudah-mudahan memang tidak ada. Terus ya sudah diklarifikasi, bahkan kita sudah membahas kemarin bahwa para terpok itu nungguin sampai jam 4:30 sore tuh ya, nggak ada beritanya ya, alhamdulillah. Maka ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Refli Harun, misalkan tatkala Refli Harun itu mengatakan beliau sudah ke kejaksaan dan tidak mendapati adanya berkas di sana. Nah itu permasalahan teknis ya. Yang mau saya bahas di sini adalah yang memaksakan ini masuk ke pengadilan itu kan terlihat tuh kepolisian. Sehingga waktu yang lama ini sampai melanggar undang-undang itu untuk apa? Dan lain sebagainya. Jadi dilihat dari segi penegakan hukum as it should be begitu ya. Sebagaimana seharusnya ini tidak terjadi. Maka kalau publik pada akhirnya melihat di sini ada permainan, jangan disalahkan. Apalagi yang mengurus permasalahan ini adalah Polda Metro, yang mana orang yang sering tampil dalam permasalahan ini adalah orang yang sudah kita bahas, yaitu Budi itu ya, Behudi. Dan kata-kata Behudi juga itu keluar juga dari Roy Suryo kemarin, cuman tidak akan kita saksikan videonya, karena yang akan kita saksikan videonya adalah orang-orang yang terlibat dalam permasalahan ijazah palsu ini. Mereka itu orang-orang nggak wajar. Dan kita akan melihat ketidakwajaran hartanya Budi ini. Dan itu sudah beberapa waktu yang lalu ya dibuka tuh oleh Hers Bueno Point antaranya. Dan itu yang akan kita saksikan. Cuman sekarang kita akan saksikan dulu nih secara utuh ya, bagaimana Budi itu sampai memaksakan, sampai mengatakan kita berdoa mudah-mudahan begini dan begitu. Kemudian nanti akan ada Refli Harun sebentar. Setelah itu kita akan melihat anehnya hartanya si Budi ini, dia kebanyakan duitnya untuk seorang polisi. Dan kita nanti akan melihat Prabowo itu di akhir dia mengatakan untuk orang-orang yang janggal di dalam harta kekayaannya supaya disikat saja oleh kejaksaan. Dan bukan kebetulan sekarang ini nyangkutnya di kejaksaan kalau perkataan polisi itu benar. Jadi ini menarik ya, karena salah satu permasalahan yang kita lihat minggu kemarin juga adalah Termul sudah mulai tidak kompak nih. YouTuber Nusantara sudah dilaporkan, sudah dilakukan pemanggilan. Termul nggak kompak. Pokoknya ini lagi chaos, lagi hektik itu. Lagi chaos sekali. Kita saksikan saja dulu ya apa yang dimaksud nih. Saudara, Polda Metro Jaya dalam waktu dekat akan merilis perkara tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kasus ijazah Jokowi. Meski belum teragendakan, polisi memastikan perkara Roy dan Tifa akan dirilis dalam waktu dekat. Tentang berkasnya sudah P21 atau belum. Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah menjadi tersangka pada klaster 2 dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Polisi berharap proses perkaranya bisa segera diumumkan. Polisi berharap ya. Tentang perkara Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum. Tapi kita sama-sama berdoa yang yakin bahwa perkara akan kita umumkan. Dalam waktu dekat bersama-sama. Dia pasti ini masih tanggal berapa? Pasti dalam waktu dekat. Sebentar, ini ditanya bulan ini, pasti bulan ini. Nah, kita lihat nih ya perkataan si Budi, karena dari termul-termul itu sudah mengatakan dari bulan Oktober lalu sampai si Andi Aswan itu dia mengatakan bakal minggu ini, yang mana itu sudah lewat, masih juga belum. Dan si Boy kemarin mengatakan ini bakal Senin. Allah ya udahlah, nggak bakalan lah ya. Kita yakin ini nggak bakalan. Kenapa? Karena orang-orang yang mempermasalahkan ijazah Jokowi juga itu bermasalah. Ini kita akan saksikan lagi ya. 1000% minggu depan terbit P21. Dari mana 1000%? Lu hampir kayak si omon-omon aja 11.000 triliun persen. Tanya, apakah sudah mendapatkan informasi dari Humas Polda Metro Jaya? P21 itu dari Polda atau dari mana? P21 itu nanti tuh urusan kejaksaan tinggi. Intinya adalah kalau mau tahu P21 atau tidak, Anda mainnya ke Kejaksaan Tinggi DKI. Jangan main ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya cuma pihak yang mungkin mendapatkan bocoran aja. Apalagi main ke Termul. Apalagi main ke pihak lain yang tidak relevan.
kata Pak Ugroseno, kalau Anda mengetahui di luar prosedur resmi, berarti negara ini sudah berkembang menjadi negara mafia kan Ya, begitu. dan itu kan yang diakukan sama para termul itu ya. Terus mereka dapat bocoran dari mana? Itu kan aneh juga. Nah, itu sudah jadi mafia. Nah, mafianya ini terbukti nih ya dengan ketidakwajaran harta si Behudi ini. Halo, apa kabar? Assalamualaikum Nah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, dan seperti kita janjikan sebelumnya kan kita akan melanjutkan soal ini pernik-pernik seputar ijazah Jokowi ya. Tapi kalau kemarin kita ngomongin, kalau sebelumnya kita ngomongin soal sidang di Komisi Informasi Pusat yang juga sangat viral. Sekarang kita ngomongin juga yang nggak kalah viralnya ini, Mbak Agi. Kelihatannya ini siapapun sekarang yang dekat atau terindikasi dianggap membela Jokowi itu digebuk, dihajar habis gitu sama netizen gitu ya, sampai dikorek-korek gitu ya. Nah, salah satunya ini adalah kepala apa ya, dia ini istilahnya apa ya, Pak? Kabitumas, Kepala Bidang Humas ya, Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Heriawan atau Buher disebutnya, ini yang sekarang sedang Budi Hermanto. Budi Hermanto ya, bukan Budi Hermanto. Ya, Buher sih namanya begitu ya dipanggilnya ya. Ini kombes tapi dari LHKPN-nya katanya hartanya sampai 52 miliar gitu. Itu yang sekarang lagi rame banget di dan yang menarik itu Ucok Sky Kadafi itu ini bukan hoax ya. Memang LHKPN-nya segitu, 52 miliar tuh. Nah, permasalahannya nanti ini ada masalah. Pengamat bidang itu untuk budget ya, soal budget itu dia membuat analogi yang luar biasa ini. Nanti Mbak Agi biasanya kayak gini-gini jago deh menjelaskannya. Tapi hitung-hitungannya sampai 200 tahun dia nabung gitu. Kalau dengan dengan jabatan semacam itu dia harus nabung ratusan juta setiap bulannya. Itu nggak makan loh ya, nabung tok aja ya itu untuk punya sampai tabungan 52 miliar. Padahal kayak misalnya kalau kita bandingkan dengan siapa pejabat tinggi negara yang lain, siapa Mbak yang bisa kita bandingkan misalnya dengan Bu Her ini? Pak Menteri Keuangan Purbaya misalnya, Mas Hersu ya. Purbaya berapa? Pasti 3 kali lipatnya Bu Her dong ya, hartanya ya. Harusnya mungkin ya Mas Hersu ya, mengingat dia ini ahli ekonomi yang dia juga sebelumnya lama di Dana Reksa juga, main saham juga, anaknya saja penghasilannya sampai miliaran begitu ya, anak yang masih umur 20-an tahun, tapi ternyata baru 39, sekian miliar laporan di LHKPN. Lebih kaya dari Purbaya ya. Maksudnya kalah dengan kombes ini. Bukan 390 miliar ya. Oh, bukan. Oke. 39. Jadi 39 miliaran begitu itu LHKPN dari Menteri Keuangan Purbaya. Sementara Baik, sebentar. Si Bu Her ini dia itu pejabat publik ya. Dalam pengertian dia itu PNS lah. Sekarang apa disebutnya itu iyalah PNS lah kalau bahasa saya itu ya. Dan ini kita punya hak untuk mempertanyakan dari mana duitnya itu. Karena yang dilaporkan hanya jumlah kekayaannya, tidak dilaporkan dari mana dia mendapatkan kekayaan itu. Budi Hermanto ini berapa? Tadi 52 miliar 500 jutaan. Ini dia hampir separuhnya LHKPN-nya Budi Ari kalau tidak salah. Budi Ari 100 miliar sekian gitu kan kalau tidak salah. Ya, antara 102 miliar. Budi Ari, apa dia termul juga ya? Hanya separuhnya itulah gitu ya. Tapi tetap ini angka fantastis, dan ini sekarang yang diubek-ubek oleh netizen gara-gara dia ya dalam kapasitas dia sebagai Kabitumas mengumumkan soal pentersangkaan itu ya. Sebenarnya kan termasuk yang hadir pada waktu itu Kapolda Metro Jaya langsung kan waktu pengumuman 8 orang yang jadi tersangka untuk kasus Jokowi ini. Memang sekarang problemnya jadi Jokowi itu jadi liability ya. Saya nggak mau nyebutnya jadi penyakit menular lah gitu. Pokoknya siapapun yang ada di sana itu mulai dihajar. Dan kemudian ada juga yang mencoba meninggalkan Jokowi, tapi juga dihajar, yang ngajar tapi termul, bukan gitu ya. Ini Budi Ari yang kita sebut tadi ya. Sekarang dia juga kelihatannya mulai dipesona non grata oleh para pendukungnya Pak Jokowi karena dia kemarin berniat hijrah ke Gerindra, dan kemudian juga logo Projo itu akan diganti kan, dan yang tadinya ada siluetnya Jokowi. Ini menarik ini.
Karena ternyata PSI ini, para petinggi PSI udah ngomong bahwa nyebut dia bukan relawan lagi kan gitu ya Mbak Agi. Bukan. Jadi dianggap sebagai pengkhianat. Jadi tidak mungkin akan menampung Budiari di PSI, dan juga memang tidak pernah menawari untuk masuk PSI begitu. Itu menurut Bro Ron ini yang waktu itu berkontestasi dalam tanda kutip gitu ya menjadi ketua umum PSI melawan Kaisang gitu. Dia itu Ahmad Ali juga yang bilang begitu juga kan, sama juga ya. Ahmad Ali juga mengatakan demikian, betul, tidak akan menerima Budiari. Jadi saat ini posisi Budiari ini semacam gelandangan politik begitu ya Mas Herzl. Yang kita masih ingat dulu pada salah satu podcast dari Total Politik, dia mengatakan siapa yang kalah nanti pada pemilu 2024 maka dia akan masuk bui begitu, masuk penjara. Ya, oke. Sekarang kita omongin dulu yang mana nih? Ya itulah mestilah ya. Dan orang-orang yang dekat sama Jokowi itu ya difasilitasi semuanya, mudah begitu. Bukan seorang ahli dari bidang tertentu kemudian dijadikan staf ahli di situ, diberikan jabatan menteri, kemudian dijadikan jabatan komisaris meskipun tidak ada hubungannya sama sekali. Ya itu yang saya sebut sebagai politik birokrasi itu. Joko Widodo. Makanya aneh nih nggak umum gitu. Saya tidak mengatakan tidak masuk akal ya. Ya kecuali kalau kita mau agak berlapang-lapang di dalam istilah lah. Ini nggak masuk akal. Ada polisi jabatannya cuma segitu, punya duit 52 miliar. Ya itu kalau duitnya sudah ada sebelum dia jadi polisi, ngapain jadi polisi? Kalau duitnya sudah ada setelah dia jadi polisi, dari mana? Kalau dia itu misalkan nanti dari warisan atau dari menang kuis, ya mending pensiun jadi polisinya. Kan demikian ya, hidup 200 tahun dihabisin sebulan berapa ratus juta tadi, nggak bakalan habis ya. Nah ini kan kok malah masih ngantor pagi-pagi pakai seragam, ditunjuk sama atasan, di mana atasannya juga mustahil punya duit segitu ya dari kerjaannya sebagai seorang polisi. Ini mah banyak kejanggalan ya. Mungkin yang ini tadi Mas Herzl katakan bahwa siapapun yang dekat sama atau yang bersentuhan dengan ijazah Jokowi atau terlihat ya dugaan ijazah palsu Jokowi begitu, kasus tersebut yang ada di sekeliling kasus tersebut dan kemudian dicatat atau dilihat oleh netizen itu membela Jokowi, ini langsung orang pengen tahu begitu ya. Kalau kita lihat di netizen itu rame-ramenya itu pengen tahu dia siapa, kekayaannya berapa, langsung dikulik seperti itu. Dan kebetulan memang untuk melihat secara elektronik begitu soal laporan harta kekayaan tersebut kan memang terbuka begitu saja, siapapun bisa melihatnya begitu. Nah, ini nanti bakal dibahas sama Pak Prabowo ya agak di akhir. Salah satu transparansi publik begitu ya. Dan kemudian ya ketahuan Mas Herzl bahwa Kombes Budi Hermanto itu ini kan masih perwira menengah ya Mas Herzl ya. Kombes Kombes ini perwira menengah sebelum. Terus kemudian berikutnya apa? Kalau di TNI langsung brigjen ya, betul. Dan kemudian ya ini dikulik Mas Herzl rame banget di media sosial soal kekayaan seorang kombes yang mencapai 52 miliar 500 jutaan tersebut. Orang menanyakan juga ini kekayaan dari mana dan sebagainya. Apalagi sekarang ini sedang reformasi Polri, maka kemudian harus cepat. Langkah awal tim reformasi Polri, CBA minta harta Kabid-Humas Polda Metro, Kombes Pol Budi Hermanto diperiksa. Ini akan dijelaskan di Prabowo. Ini video ini sudah lama. Cuman Prabowo ngomong permasalahan tentang polisi dan tentara yang gendut-gendut rekeningnya itu baru hari ini. Salah satu pengamat yaitu Direktur Eksekutif dari Center for Budget Analysis atau analis begitu ya, CBA, Uco Skyganavi. Ini memang dia sebagai pengamat dan sering menganalisa, dan analisanya ini detil banget kayaknya. Ini menarik kalau seandainya kita bacakan. Dia menganalisa soal kekayaan yang dimiliki oleh Budi Hermanto tersebut. Nah, kenapa sih netizen gitu tertarik kepada Bu Her ini? Ya karena seperti kata Mas Herzl tadi, dia sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya sebelumnya dia mengatakan bahwa akan ada penetapan tersangka. Nah ini dia nih, harta kekayaan Kombes Budi Hermanto yang umumkan tersangka. Dia yang umumkan tersangka ya dia. Kemudian dia bilang doakan saja supaya jadi tersangka. Kayak punya job begitu. Duitnya segitu. Nah ini juga setengah dari Budi Ari. Budi Ari siapa? Termul juga. Mantan termul dulunya. Berapa? 100 miliar. Jangan-jangan ini kayak MLM ada ke bawahnya itu ya. Ya masalahnya begini. Kalau itu tidak halal begitu kenapa dilaporkan? Kalau nggak dilaporkan nggak bisa dipakai. Ya, kalau nggak dilaporkan nggak bisa dipakai. Itu permasalahannya tuh. Jadi ngapain juga punya duit kalau nggak bisa dipakai. Dan si Budi ini nggak mau kalau itu tidak dilaporkan. Jadi cuman dipikirnya dengan dilaporkan itu dari kita tidak akan ada
apa namanya, kecurigaan. Ya enggak lah. Ya, justru itu cuma tinggal satu langkah. Duitnya banyak, berarti tinggal dicari dari mana sumbernya. Kalau misalkan dia itu melaporkannya sedikit, kita cari apakah benar duitnya cuma segitu, kayak cuma segitu, 2 langkah tuh. Kalau tidak benar, berarti lebih banyak atau lebih sedikit kayaknya nggak mungkin gitu ya. Dia lebih banyak, kalau lebih banyak kenapa dilaporkannya sedikit, kemudian lebih banyak ini berapa, kemudian dari mana sumbernya. Nah, itu diteliti bisa tuh, itu akan disebutkan nanti oleh Pak Prabowo tuh di akhir tuh. Itu saja sudah orang melihat atau masyarakat begitu ya, netizen terutama itu melihat sikap polisi akhirnya seperti itu, dan ketika penetapan tersangka tersebut maka kemudian dikulik-kulik lah. Walaupun dia ini bukan tokoh utamanya kan Kapolda Metro Jaya sebetulnya begitu, tapi dia ini ya ke atas lagi dong, sekalian Kapolri ya, Listio Sigit. sering berhadapan dengan media dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita lihat coba ya analisa dari Ucok Kadhafi, dan Ucok ini juga dia menyarankan supaya ini salah satu yang kemudian direformasi pada saat ini sedang berjalan tim reformasi Polri tersebut, ini sebagai salah satu yang yang ditelisik begitulah ya. Dia mencontohkan ya soal kekayaan yang 52 miliar tersebut, yaitu menurut dia sangat mustahil jika angka tersebut dihasilkan dari menabung sebagai gajinya. Jadi ini pasti berasal dari sumber-sumber lain gitu. Dia mencontohkan bila Budi Hermanto berdinas selama 10 tahun, misal 10 tahun saja, dan kemudian dia menabung terus-menerus, maka harus menabung sekitar 438 juta per bulan untuk mencapai total 52 miliar tersebut. Katakan nggak makan sama sekali berarti ya, semua ditabung gitu ya. Iya, yang berarti kalau dia menabung sebesar 438 juta, artinya mungkin pendapatannya kan harus lebih dari itu dia mau makan lah ya per bulan ya. Ya, begitu. Terus kemudian kalau dia berdinas selama 15 tahun dan dia menabung terus-menerus, maka tiap bulan harus menabung 292 juta. Oke. Kalau 20 tahun masa dinas, dia setiap bulan harus menabung 219 juta per bulan. Dan kemudian bahkan kalau sudah berdinas 30 tahun, tetap harus menabung 146 juta per bulan. Selama Ini 30 detail tahun banget ngitungnya. Dan kemudian yang paling fantastis, kalaupun berusia panjang dan tetap berdinas begitu ya, dengan waktu dinas 200 tahun, seorang tamen atau perwira menengah baru bisa menabung gaji 21 juta per bulan untuk memperoleh harta kekayaan dengan angka 52 miliar sebagaimana halnya kekayaan Budi Hermanto tersebut. Jadi ini menarik banget ya. Ya, karena kalau saya lihat dia ini kan lulusan Akpol tahun 2000. Jadi artinya baru 25 tahun lah dia berdinas. Dengan asumsi pendapatannya rata mulai dari pangkat letnan 2 sampai ke kombes, berapa ini? 150-an juta lebih dong dia per bulan harus dapatnya ya. Jadi memang fantastis ini, kecuali cuman saya penasaran, tadi saya googling, jangan-jangan dia dapat warisan dari bapaknya kan begitu. Tapi kan tercermin tuh biasanya di dalam LKHKPN-nya kan data apa harta-harta yang dapat hibah dan sebagainya gitu. Tapi juga kita tahu kok ya bahkan laporan di LHKPN itu jauh lebih kecil biasanya rata-rata dibandingkan dengan angka yang sesungguhnya. Itu rata-rata seperti itu ya, Mbak Agi. Dan sudah diakui kan Mas Irsu, bahkan Hakim Mahkamah Agung sendiri yang mengatakan demikian. Sebentar, nah itu, dan kalaupun misalkan warisan kan pertanyaannya begitu, apakah dia dapat sebelum jadi polisi atau setelah jadi polisi? Kalau dia dapat sebelum jadi polisi, pertanyaannya ngapain jadi polisi? Itu adalah pilihan yang tidak bijak. Mau ngapain? Cinta sama kalah pret, kalau dekat sama Jokowi mau gitu ya nggak percaya. Kemudian kalau dia dapatnya setelah jadi polisi, terus ngapain masih jadi polisi? Ya, itu yang nggak masuk. Ya biasanya bisa kan pensiun dini begitu ya, udah dapat duit banyak nih, ngapain juga masih jadi polisi? Dan ini kalau seperti itu kan, sebentar, dan dinasnya juga di tempat yang sangat padat oleh kasus. Di Jakarta ya, ini ada polisi-polisi di Garut itu yang bener-bener yang soleh-soleh itu pengennya di lembur-lembur di kampung-kampung. Kenapa? Enggak terlalu banyak kasus. Nah ini udah banyak duit mau di kota nih. Kalau jujur begitu ya, mau ngapain? Berarti angkanya bisa jauh lebih gede gitu ya. Nah ini dari mana? Dan ada juga waktu itu saya baca laporan LHKPN itu hibah. Semua siapa yang mengikuti money laundering kan gitu.
Ini memang mencurigakan lah ya. Tapi saya kira mungkin itu fenomena yang biasa ya, karena harusnya kan yang menyelesaikan, ini kan laporannya ke KPK ya, kalau LHKPN itu harusnya kalau ada yang begini-begini, inspektorat internal harusnya udah mulai jalan dong, harus dipertanyakan. Bahkan ketika dia misalnya belum dipromosikan untuk menjabat sesuatu, kemudian ada laporan harta kekayaannya nggak wajar, kan harusnya inspektorat yang bekerja. Ya iya itu. Betul. Proses Internal lidik. sendiri yang bekerja. Coba kita lihat sedikit karirnya saja ya. Jadi dia dikutip dari portal Humas Polri, Mas Hersu ya. Dia menjabat Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ini sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 3 di Tipiders, berarti Direktur Tindak Pidana Cyber ya, Bareskrim Polri. Nah, ya mungkin perwira di Bareskrim itu kan seringkali memang memiliki kekayaan lebih, seringkali disebut demikian ya Mas Hersu, dibandingkan di bagian lainnya begitu ya. Dan mereka juga yang memiliki karir tertentu. Dan sebelumnya juga dia sebagai Kapolres Kota Malang. Ya, sebelumnya. Kanjuruan kan ini dia ini. Kanjuruan. Ya itu juga ya, bermasalah nih si Bu Hudi nih. Lah, itu ada pertanggungjawabannya atau tidak? Sampai sekarang saya tidak mendengar gitu ya. Kalau ada tolong tuliskan di bawah kolom komentar tuh. Iya, dan kemudian kalau kita melihat berapa sih gaji Kombes, ini saya googling ya. Saya mendapati ini dari coba kita lihat. Ternyata gajinya itu maksimal ya sekitar 6 juta lebih sih Mas Hersu kalau melihat ini ya. Dolar Rupiah. Iya ya, berharapnya demikian. Nah ini coba saya lihat ya. Jadi gaji komisaris polisi itu di bawahnya, ini untuk perwira menengah ya, itu sekitar 3,2 juta sampai 5,3 juta. 1000 gitu ya. tahun itu udah. Dan kemudian setelah naik 16%, coba kita lihat setelah naik 16%. Nabung 1000 tahun itu 3,7 sampai 6,1 juta. Dan kemudian di bawahnya persis dari Kombes, Ajun Komisaris itu 3,8 sampai 6,3 juta. Nah, sementara Kombes sendiri, Komisaris Besar Polisi. Komisaris Besar Polisi dong ya, harusnya kalau di bawahnya itu Ajun Komisaris. Kalau di bawahnya Ajun Komisaris Besar ya, Besar Polisi ya, AKBP. Betul, AKBP, betul. Kemudian Komisaris Besar Polisi sendiri, Kombes ini 3.997.000 sekitar itu, sampai dengan 6.572.000 sekitar itu Mas Hersu. Itu setelah kenaikan 16% ya. Ya tentu saja beserta dengan tunjangan-tunjangan yang lainnya. Tapi tetap tidak masuk akal kalau saya diharuskan menabung setiap bulannya. Nggak masuk akal. Nggak masuk hitungan ini. Kekayaan tersebut. Kalau nabung segitu. Hartanya adalah baik warisan baik dari bapaknya maupun dari mertuanya lah. Jadi dua-duanya gabung begitu ya. Betul. Tapi tetap saja ini di masa sekarang sedang reformasi Polri ini, apakah ini hanya sendirian saja? Reformasi kalau ini? Jadi loh ya, yang Anda mesti sampaikan itu kalau jadi. Ya. Iya. Kemarin yang 3.000 halaman itu ya sudah dibahas sama Rocky Gerung. Nah, kalau misalkan kita ini kan jawaban diplomatis begitu ya. Ini bisa warisan apa segala macam. Tadi saya sudah katakan kalau warisan itu sebelum atau sesudah. Dua-duanya juga off kalau dari analisa saya ya. Dan kalaupun memang iya, pemeriksaannya harus ada. Nah, ini nanti akan dibicarakan sama Pak Prabowo nih. Jadi itu tadi. Ini salah satu dampak dari begitu saat ini kalau kita melihat fenomena Jokowi ini memang luar biasa, dan ini Roy Suryo dan kawan-kawan ini menang banyak kalau kita lihat Mas Hersu. Gitu ya. Nah, sementara itu yang dimaksud menang banyak itu banyak pendukung, yang mana pendukungnya itu dari orang-orang yang berkelas, tidak seperti Jokowi yang mana pendukungnya itu macam Toyib Fanani. Nah itu. Nah ini saya maksud ya. Jadi bagi Anda yang memang Prabowo itu serba salah begitu ya. Kalau saya tidak demikian, dalam pengertian bahwa kita bisa melihat lah ini minimalnya di ruang publik ini buat bikin gentar si Budi tuh. Di antaranya nih apa? Ini kita akan dengarkan. BPKP ya, Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah, datang ke saya, gemeter, heran saya kenapa stres dia dulu. Pak, karena yang dia laporkan diketahuilah bahwa itu beberapa orang tuh dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk. Apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama presiden. Dia lihat saya hati. Masalahnya apa? Bagaimana Pak petunjuk? Teruskan pemeriksaan. Tidak ada, nggak ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo dekat sama saya, ya nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa.
Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati dan lebih jaga. Ya. Bukan diberi wewenang kepercayaan malah merasa adigung-adiguno, merasa di atas dan merasa negara ini bodoh. Oh, dengerin Budi, dengerin. Jangan kira negara ini bodoh. Dengerin tuh Budi, jangan kira negara bodoh. Kalau hari gini masih ada yang nyoba ya, apa itu di aparat ya. Saya heran. Sekarang ada digital ya, ada apa? Ada macam-macam sekarang. Tuh. Pasti ketahuan deh. Ya. Nah itu sekarang tuh jejak digital tadi kan yang sebagaimana dibahas di channel Hasbeno tuh. Sedih, ujung puncak karier. Yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya. Tapi saya katakan jawaban saya kepada BPKP, Anda boleh cat. Jadi bagaimana Pak? Teruskan. Tidak ada. Awas Budi tuh ya, duit banyak-banyak atau dari mana, awas tuh anak istri tuh. Yang jadi jamin, kata Pak Prabowo secara umum, saya kasih tahu secara khusus karena kamu salah satunya ini yang duitnya nggak wajar. Siapapun begitu negara, jabatan berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Oh, sudah nggak ada lagi. Ayo Budi, mana dari mana duitnya itu? Lapor ya Budi ya, lapor. Jangan anggap kami bodoh ngurus urusan ijazah. Nggak ada. Saya sendiri bermasalah. Katakan, mau partai saya sendiri Gerindra, cek udah berapa yang diproses dan ditahan. Tidak. Justru harus memberi contoh. Apakah dia jenderal atau mantan jenderal? Harus memberi contoh. Dulu kamu jago perang. Ya sekarang buktikan ke rakyat bahwa kamu selesaikan karier kamu dengan tetap kehormatan. Bukan. Nggak, ini saya sampaikan karena saya, ya kalau saya dapat laporan, ya kan, apa yang harus saya buat? Nanti menggeremeng, sakit hati, ya kan. Suruh kembaliin yang dia dapat secara tidak halal, nggak mau, ya sudah. Ayo periksa Budi. Urusan sama kejaksaan sana, saya serahkan. Karena itu saya punya kehormatan. Tahun lalu saya naikin gaji hakim. Hakim yang paling junior saya naikin hampir 300%, 280%. Dan sekarang di seluruh ASEAN kita diakui hakim kita steady. Gajinya sudah lompat, sudah menyalip Malaysia. Hakim paling junior kita gajinya sudah 2 kali hakim-hakimnya Malaysia. Ketua Mahkamah Agung kita sudah menyalip take home pay dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Lumayan. Tapi kita salah satu usaha itu ya. Para hakim kita, pengadilan kita adalah lembaga terakhir rakyat bisa menuntut keadilan. Terutama rakyat yang paling lemah. Karena itu mari kita bersama-sama memperbaiki. Tetapi seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri. Kejaksaan, kepolisian, tentara. Kepolisian tuh. Budi. Harus koreksi diri, harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh. Saya ulangi, seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelewengan, aparat yang backing penyeludupan, backing narkoba, backing judi, backing illegal ini, illegal itu, illegal ini. Jangan sampai begitu. Periksa Bode. Setuju? Tuliskan di bawah kolom komentar. Setuju? Periksa si Bode tuh. Biar jelas. Kalau warisan, kalau dapat lotre. Kalau menang judul, biar jelas tuh. Mengimbau atas nama rakyat. Jadilah tentara rakyat. Jadilah polisi rakyat. Jangan jadi polisi termol. Dan ini sudah dirintis oleh pimpinan TNI dan pimpinan kepolisian. Ya lah itulah ya. Ini sebetulnya ada satu video lagi, cuman gak bakalan cukup ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Ini penting ya, karena data menunjukkan, ya ini bukan hoax, ini data menunjukkan si Budi ini duitnya nggak wajar, dan data menunjukkan bahwa si Budi ini sedang mengurus urusannya Jokowi, dan data juga menunjukkan yang dekat dengan Jokowi atau yang berpotensi menguntungkan Jokowi duitnya banyak-banyak. Data juga menyebutkan itu. Hoax bukan, ini mah bung fakta. Dari situ kita menganalisa gitu ya. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.